Sekarang kita lihat, apa Allah diam dengan rakyat Palestina? Sekarang pertanyaannya adalah, mungkin tak bagi Allah menghancurkan Israel langsung? Sangat mungkin sekali bagi Allah untuk menghancurkan Israel itu. Sangat mudah bagi Allah. Sekarang perhatikan dalam berita tersebar di mana-mana. Bahkan beberapa hari ini berita yang sangat senang bagi orang-orang Muslim dan beriman melihat kondisi Israel hari ini. Itu orang-orang pribumi Israel merasa terancam kehidupan mereka. Api berkobar di mana-mana. Sampai hari ini api itu belum meredah. Bagaimana rakyat Amerika, masyarakat Amerika merasakan panasnya ketika kebakaran terjadi di Amerika. Begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Israel hari ini. Sampai-sampai blokade yang mereka lakukan, mereka harus buka. Mereka mengatakan kepada wahai dunia, jangan kalian berikan makanan kepada Palestina. Hari ini mereka buka. Tapi kemudian sebagian negara membalikkan apa yang mereka lakukan. Allah tunjukkan. Apa kata Allah? Allah tunjukkan, negara-negara yang tidak suka dengan Israel tidak mau mengirim bantuan sedikit pun kepada mereka. Bahkan termasuk negara yang bekerja sama sekalipun dengan Israel, mereka tidak mau memberikan bantuan sedikit pun. Ini ancaman Allah. Satu. Sekarang Bapak Ibu, apa ancaman yang Allah berikan bagi mereka pelaku-pelaku kezaliman? Dan mengapa Allah sangat membenci kezaliman itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Pertama, kezaliman itu merusak keseimbangan. Tahu maksudnya keseimbangan Bapak Ibu? Misal di kampung kita ini dah tenang-tenang, tiba-tiba ada orang melakukan keperbuatan zina. Ada orang melakukan perampokan, ada orang melakukan greng begitu ya. Apa namanya itu? Nah, itulah pokoknya, merusaklah pokoknya. Kampung ini sudah aman. Tiba-tiba datang orang buat acara, kemudian pakai organ tunggal, sampai ada minum-minuman, sampai ada biduan-biduan. Kira-kira bakal jadi rusak enggak tuh kampung? Yang tadinya sudah baik, tenang, orang beribadah dengan baik, saling bertegur sapa, muncul kezaliman seperti itu oleh karena oknum-oknum tertentu. Itu menyebabkan apa? Ketidakseimbangan akan terjadi. Artinya apa? Satu kampung tak suka dengan itu, tapi mesti ada yang suka sebagian daripada itu, sehingga yang tadi suka dan tidak suka bertikai. Yang tadinya tenang tak jadi tenang. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Dulu kita nih baik, aman, penak zamanku toh, kan gitu. Aman. Bukan aman dalam arti kata tidak ada masalah, tapi lebih kecil masalah. Sekarang masalah itu banyak. Kenapa? Kezaliman itu dipertontonkan. Setiap orang di antara pelaku sering ingin melakukan kezaliman. Hati dia tak ada lagi. Coba bayangkan, perbuatan apa? Pembunuhan di mana-mana. Pertanyaannya, kemana hati dia? Kemana nurani dia yang mampu membunuh orang manusia yang dia bunuh? Tak takutkah dia dengan dosa? Kalau dia takut dengan dosa, tak mungkin dibunuhnya, Ustaz. Betul. Itu karena dia tak takut. Kezaliman. Perzinahan, perselingkuhan yang terus kita temukan, itu aja masalahnya. Kenapa masalah itu yang terus diangkat? Kenapa masalah itu yang terus naik? Kenapa kezaliman-kezaliman seperti ini ditampakkan? Ini yang kemudian harus kita pahami. Karena keseimbangan sudah lagi tidak. Apa maksud keseimbangan sudah tidak ada? Satu, ketidakadilan sudah tidak ada. Amanah sudah tidak ada. Yang Nabi katakan, kelak di akhir zaman kata Nabi, kalau amanah itu sudah tidak ada lagi, maka fantadhir sa'ah. Kalau sudah amanah itu tidak ada lagi di antara umat manusia, maka tinggal tunggu saja waktunya, waktu kehancuran. Sama dikatakan oleh Nabi dalam hadis, idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Ketika keadilan tidak diberikan, maka tunggulah. Nah, orang yang tidak memberikan keadilan kepada siapapun, itu bentuk daripada kezaliman. Sekarang kita lihat apa ancaman Allah. Yang pertama, ancaman yang Allah berikan bagi mereka pelaku kezaliman, ala la'natullahi 'alal zalimin wa yal'anuhum la'natullah wa yal'anuhumul la'inun.
Allah melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman apapun itu. Sekarang kita lihat apa makna laknat itu. Makna laknat itu adalah kecaman yang berat dari Allah lebih daripada kebencian. Artinya kalau Allah benci, masih ada kemungkinan Allah ingin melihat dia. Tapi kalau dia sudah dilaknat oleh Allah, sudah benci ia, kemudian Allah berikan azabnya, Allah turunkan, rumah tangganya Allah hancurkan, tidak Allah berikan ketenangan bagi mereka yang melakukan kezaliman. Sekarang kita lihat yang terjadi hari ini. Apa Allah diam dengan rakyat Palestina? Pertanyaan, apa Allah diam dengan rakyat Palestina? Diam atau tidak? Satu. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkin tak bagi Allah menghancurkan Israel langsung? Yang tak mungkin, kita tidak percaya Tuhan tuh. Mungkin tak bagi Allah langsung Allah hancurkan Israel itu? Mungkin apa tidak? Mungkin. Sangat mungkin sekali bagi Allah untuk menghancurkan Israel itu. Sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah juga harus menguji kesabaran orang-orang mukmin, bukan muslim, mukmin. Kenapa? Karena yang wajib, yang bisa bersabar orang mukmin, bukan orang muslim. Orang muslim hari ini banyak tapi tidak sabar. Tidak sabar atas apa? Tidak sabar atas kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Contoh, sabarkah orang-orang muslim terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepada rakyat Palestina? Orang muslim tidak sabar. Apa kata orang muslim? Udahlah, rakyat Palestina pindah saja. Ini sabar atas apa? Ini bukan yang diharapkan. Orang beriman tahu dia kenapa Palestina mempertahankan kampungnya. Sementara kata orang muslim, kenapa sih mereka rakyat Palestina ini tidak mengungsi aja? Sampai muncul wacana pemindahan dan lain sebagainya. Disambut sana, oh kami siap menerima. Yang Indonesia kemudian mengatakan kami akan evakuasi orang-orang yang sakit. Ini bukan persoalan itu. Orang beriman tahu dia mengapa rakyat Palestina mempertahankan negara mereka. Dan kita umat mukmin juga sadar, harus tahu kenapa Allah mempertahankan Palestina tersebut. Dan itu tujuan seorang mukmin. Dan mukmin harus sadar di situ. Perhatikan. Kalau sabarnya orang beriman, sabar atas perjuangan yang selalu diberikan oleh Allah. Salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini, umat mukmin, orang beriman, ujian yang diberikan oleh Allah, melihat dengan mata kepala kita kejadian yang terjadi di Palestina. Akan Allah tunjukkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Siapa yang tak beriman? Mereka ceplas-ceplos saja. Apa kata mereka? Palestina itu politik saja. Itu urusan-urusan politik, tidak usah ikut campur kita. Apa kata orang muslim yang tidak beriman? Ngapain kita boikot produk Israel? Tidak ada kaitannya, tidak ada gunanya. Apa kata orang-orang? Ngapain sih kita ngurus-ngurus urusan politik luar negeri? Itu tidak urusan kita itu. Biarkan aja mereka ngurus. Apa kata orang muslim? Biarkan mereka bertikai karena itu wajar. Mereka memperebutkan tanah nenek moyang, Yahudi, Nasrani, Islam, kata dia. Kata orang-orang muslim yang munafik. Tapi bagi orang beriman, kita berada pada posisi yang mana? Berada pada posisi Palestina mempertahankan harga diri mereka dan kehormatan agama mereka, atau kita bersama orang-orang yang lisannya mengatakan bahwa ini adalah politik, bahwa ini adalah perbuatan sia-sia, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak disukai? Atau kita bersama dengan orang-orang kafir yang memang sejalan dengan Israel untuk mencaplok negara tersebut? Dan ini bagian, Pak. Maka kata Allah melaknat. Nah, sekarang kita lihat apa yang dialami oleh rakyat Israel. Dari dulu
ketika mereka merebut Yerusalem, sampai hari ini tidak ada ketenangan hidup yang mereka miliki. Tidak ada. Bahagia mereka dengan menindas kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di Palestina, itu hanya bahasa lisan, bukan bahasa hati. Karena keberkahan itu sudah tidak ada, karena ancaman terus Allah berikan bagi mereka. Terus. Satu ketika wawancara diberikan kepada rakyat Israel. Apa jawaban mereka? Sebenarnya kami dah tak sanggup dengan keadaan seperti ini, ratusan tahun yang dilakukan dan dirasakan oleh nenek moyang kami. Itu pernyataannya. Artinya apa? Artinya apa? Mereka sendiri merasakan ketegangan itu, dan itu mereka tidak akan tenang. Bagi para mujahid seperti orang-orang Palestina dan kelompok-kelompok seperti Hamas mempertahankan kondisi itu bukan tanpa sebab. Mereka sadar akan jihad fisabilillah. Mereka sadar kehormatan negara, kehormatan agama yang harus mereka pertahankan atas kezaliman yang dilakukan oleh kelompok Israel. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Sekarang perhatikan dalam berita tersebar di mana-mana. Bahkan beberapa hari ini berita yang sangat senang bagi kaum mukminin, bagi orang-orang muslim dan beriman. Mereka bahagia. Sebenarnya bahagia itu boleh apa tidak? Wallahu a'lam. Bahagia atas penderitaan orang-orang yang zalim itu sebenarnya juga menjadi masalah dalam kajian tasawuf. Tapi secara kasat mata itu wajar. Melihat kondisi Israel hari ini, itu orang-orang pribumi Israel merasa terancam kehidupan mereka. Api berkobar di mana-mana. Sampai hari ini api itu belum meredah. Sampai hari ini, bagaimana rakyat Amerika, masyarakat Amerika merasakan panasnya ketika kebakaran terjadi di Amerika. Begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Israel hari ini. Sampai-sampai blokade yang mereka lakukan, mereka harus buka. Mereka mengatakan kepada wahai dunia, jangan kalian berikan makanan kepada Palestina. Hari ini mereka buka. Tapi kemudian sebagian negara membalikkan apa yang mereka lakukan. Allah tunjukkan. Apa kata Allah? Allah tunjukkan negara-negara yang tidak suka dengan Israel tidak mau mengirim bantuan sedikit pun kepada mereka. Bahkan termasuk negara yang bekerja sama sekalipun dengan Israel, mereka tidak mau memberikan bantuan sedikit pun. Ini ancaman Allah satu. Nah, laknat yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman itu bisa sifatnya langsung, bisa sifatnya Allah tunda. Allah benci dengan mereka, tapi azabnya Allah segerakan. Bisa Allah segerakan, bisa juga Allah tunda. Tapi kezaliman terhadap sesama manusia akan Allah segerakan. Yang kedua, apa ancaman yang Allah berikan kepada mereka? Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar allati kuntum bihi tukazzibun. Dari bentuk kezaliman yang kalian lakukan, pengkhianatan, kedustaan, dan semua itu, at-tafakhur wal bagh, al-iftikhar wal bagh. Al-iftikhar wal bagh ini artinya kesombongan dan keangkuhan. Siapa yang angkuh? Israel. Bagaimana angkuhnya Israel? Hari ini Israel mengatakan, apa kata Israel? Kami punya duit, kami punya kekuasaan, kami punya ekonomi, kami bisa menguasai dunia dengan duit yang kami miliki. Hari ini mereka meminta-minta, tapi ada gengsi yang mereka tanam dalam diri mereka dari dulu sampai sekarang, menunjukkan rasa sedih. Mereka tidak mau. Sebenarnya mereka sedih. Sebenarnya mereka merasakan sakit, sangat-sangat merasakan kesakitan. Tapi mereka tutupi dengan keangkuhan dan kizib, kedustaan dan at-tafakhur. Dari kapan penyakit ini? Dari dulu. Dan ini memang sifat daripada Bani Israel. Tapi berbeda Ustaz Israel yang sekarang dengan Bani Israel. Betul, orangnya berbeda, karakternya hampir mirip.
Karakternya Bani Israel dahulu pembangkang, pengkhianat, pendusta. Sekarang pendusta, pengkhianat, itu juga pembangkang. Yang melakukan kesepakatan mereka, yang minta tidak sepakat juga mereka, yang melanggar kesepakatan juga mereka, yang ingkar janji juga mereka. Memang itu sifatnya dari dulu. Masa Nabi Ya'qub alaihis, Nabi Isa alaihis salam, mulai dari Nabi Ya'qub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semua karakter dari Bani Israel begitu. Karakternya Bani Israel. Sekarang bukan Bani Israel Pak Ustaz, tapi Israel. Betul, orangnya berbeda, tapi karakternya terturun kepada mereka sampai hari ini. Makanya kalau ada manusia-manusia yang suka melakukan kezaliman itu beda tipis dengan Yahudi berarti itu. Makanya ada bahasa orang sekarang ini, kalau menzalimi saudaranya, Yahudi ente ini, itu bisa juga itu sebenarnya. Hampir mirip Pak. Kenapa suka menzalimi orang? Karena karakter yang suka menzalimi orang itu ya Yahudi. Dari dulu sampai hari ini. Yahudi sekarang, Yahudi mana yang tidak menzalimi orang? Yahudi mana? Tidak ada. Tinggal di Amerika, pemegang Amerika itu Yahudi. Tinggal di Jerman, yang megang, yang berkuasa Yahudi. Yang paling kaya di dunia ini siapa? Yahudi. Tinggal di Prancis, Yahudi yang paling kaya. Yang kemudian tinggal di Inggris, yang kaya juga orang Yahudi. Yang memegang dunia ini memang lingkaran-lingkaran mereka. Makanya mereka bisa katakan sombong. Dengan sombongnya mereka mengatakan ekonomi punya kami, dunia ini punya kami. Kami bisa beli dunia ini dengan uang yang kami miliki, dengan kekuasaan yang kami miliki. Coba bayangkan, siapa yang merasakan dampak dari perbuatan itu? Kita Pak. Dan apa yang mereka ucapkan itu bukan main-main. Betul, mereka serius, sangat-sangat serius. Cuma umat muslim yang menanggapinya main-main. Kita muslim ini menanggapinya main-main. Apa kata Allah? Allah janjikan bagi mereka azabun nar. Allah janjikan bagi orang-orang Yahudi Israel, Allah janjikan bagi mereka azabun nar. Sekarang kita lihat nar yang di dunia dulu. Jangankan di akhirat, di dunia dulu kita lihat. Apa yang Allah janjikan bagi mereka hari ini? Allah bakar Pak, dibakar oleh Allah. Sampai hari ini apinya tak mati-mati. Bahkan pernyataan daripada Perdana Menterinya meminta agar bloknya dibuka dan biar bantuan dari negara itu datang. Satu-satunya negara yang masih mau membantunya adalah Amerika. Kenapa Amerika kok setia kepada Israel? Ada yang bisa jawab? Kenapa Amerika setia dengan Israel? Karena Amerika itu di bawah Yahudi. Yahudi itu tunduk kepada Israel. Maka nggak mungkin nggak mungkin Israel tunduk kepada Amerika. Nggak mungkin Israel patuh kepada, yang ada Amerika yang patuh kepada Israel. Nah, jika ada negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Amerika juga akan melakukan hal yang serupa, tunduk kepada Israel, tunduk kepada Amerika dan tunduk kepada Israel. Ini poin penting. Artinya kezaliman sekarang ini terstruktur. Kezaliman yang dilakukan sekarang ini terstruktur. Kezaliman yang dilakukan Israel terstruktur apa tidak? Terstruktur. Dari kapan? Dari dulu 1900-an Pak. Mereka membangun Pak agar bisa melakukan kezaliman terhadap umat muslim. Ketika mereka berkuasa, agama mana yang mereka hancurkan? Agama mana? Islam. Yang paling nampak adalah Islam. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh mereka terhadap umat muslim. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam lingkaran kita hari ini juga sama. Kezaliman hari ini terstruktur.